Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Masih semangat untuk belajar? Semoga masih semangat ya. Kali ini bertemu dengan saya, Sohibul Hakim, di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih dengan tema yang sama, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Intinya kita akan belajar tentang teks berita. Kalian sudah menulis kemarin materinya. Kita cuma akan membahas sedikit ya. Yang pertama kita tahu bahwa pengertian teks berita, pengertian secara harfiahnya atau pengertian secara bahasanya, bahwa teks berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Itu pengertian menurut bahasanya. Sedangkan menurut istilah, teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Contohnya ya, yang sekarang ini lagi rame-rame, lagi hangat-hangatnya adalah berita tentang COVID-19. Kaitannya dengan PPKM ya. Kemudian, sebuah berita harus berdasarkan fakta. Jelas, tidak boleh berita kok tidak ada faktanya. Itu namanya berita bohong atau berita hoax ya. Kemudian yang selanjutnya, fungsi teks berita. Apa itu fungsi teks berita? Untuk apa sih teks berita itu? Kita dalam membaca berita atau mendengarkan berita, kita itu mendapatkan apa sih? Nah, itu adalah fungsi teks berita. Yaitu, fungsi teks berita yaitu kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Titik poinnya adalah informasi itu sendiri. Jadi ketika kalian ditanya, fungsi teks berita adalah, pokoknya kalian ingat-ingat informasi. Berarti kita memperoleh informasi. Pokoknya kalau ditanya fungsi teks berita, berarti kita harus ingat-ingat kata informasi. Tinggal kalian mengembangkan sendiri kata-katanya. Nah, secara sederhananya dapat disimpulkan bahwa fungsi atau manfaat teks berita adalah untuk yang pertama, mendapatkan informasi. Jelas ketika kita membaca, mendengar, ya, melihat informasi atau berita, kita dapat menambah informasi, baik itu informasi tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah menambah wawasan. Bedanya informasi dengan wawasan sih apa? Kalau wawasan itu berguna bagi kita, tetapi informasi itu belum tentu. Nah, itu bedanya ya. Kemudian yang nomor 3 adalah sebagai pelajaran hidup. Nah, ini biasanya dari wawasan itu bisa sebagai pelajaran hidup, berguna bagi kita ya. Informasi tentang apa misalkan? Cara belajar cepat untuk memahami rumus-rumus di pelajaran matematika misalkan. Itu kan sangat berguna bagi kita ya. Nah, itu diantaranya fungsi teks berita. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri dari teks berita yang pertama adalah faktual. Apa itu faktual? Yaitu berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya. Dalam artian dapat dipercaya. Artinya, sebuah berita itu harus bisa diuji kebenarannya. Jangan hanya karena berdasarkan pendapat orang lain, atau perkiraan, atau prasangka. Itu kadang-kadang yang membuat orang-orang itu menjadi bingung ya, karena beritanya itu
tidak sebenarnya. Maka sering kita dengar istilah hoax, ya, itu adalah berita yang bohong atau tidak berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah aktual. Itu sesuatu yang sedang hangat dibicarakan. Ya, kalau berita-berita yang sudah lampau itu ya bukan dinamakan berita lagi. Nah, itu sudah masuk sejarah ya. Itu yang nomor 2 aktual ya tadi. Harus yang terkini. Yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah unik dan menarik. Apa itu unik? Unik jelas ya. Sesuatu yang beda dari biasanya. Contohnya, biasanya itu orang berjalan pakai kaki. Sekarang ada berita orang berjalan pakai tangan. Nah, itu kan namanya unik. Nah, itu bisa dijadikan berita. Yang selanjutnya ada menarik. Menarik jelas. Menarik itu misalkan ada pantai Menganti ya. Itu kan menarik. Karena apa? Jarang orang yang melihatnya. Orang-orang di perkotaan kan sangat jarang sekali ke pantai, ke gunung. Nah, itu bagi mereka-mereka itu sesuatu yang sangat menarik. Makanya tempat-tempat wisata seperti pantai Menganti, seperti Sianco dan lain sebagainya itu bagi mereka sangat menarik karena tidak atau jarang dijumpai oleh mereka. Yang selanjutnya adalah seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak. Iya, berita harus seperti itu. Tidak boleh ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian. Misalkan ada berita tentang pemilihan kepala desa misalkan. Ada 2 calon atau 2 pasangan calon ya. Ketika kita akan memberitakan tentang pemilihan kepala desa, kita tidak boleh memihak kepada salah satu calon ketika kita akan membuat berita. Nah, ketika kita memihak kepada salah satu calon, nah itu bukan dinamakan berita. Yang selanjutnya adalah sistematif dan lengkap. Yang jelas ini harus memenuhi unsur-unsur berita. Apa itu unsur-unsur berita? Kalian pastinya sudah mempelajari dulu ya di SD maupun di MI. Apa itu unsur-unsur berita? Apa saja? Kita kenal dengan istilah 5W plus 1H. Yang selanjutnya yaitu komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Artinya bahasa yang disampaikan oleh berita itu harus komunikatif. Bisa menjangkau seluruh kalangan, baik kalangan orang biasa, orang terpelajar, orang politik, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri berita yang komunikatif. Kemudian yang selanjutnya adalah objektif, bersifat apa adanya. Jadi tidak ditambah-tambahi berita itu. Ya. Itu ciri-ciri berita. Kemudian yang selanjutnya jenis teks berita. Yang pertama adalah berita langsung atau straight news atau breaking news. Kalau dalam televisi itu kan sering kita melihat ya ada breaking news. Itu artinya berita yang disampaikan adalah berita yang sedang terjadi. Yang selanjutnya adalah berita mendalam. Nomor 2 ya, berita mendalam atau depth news. Depth news itu atau berita mendalam itu adalah berita yang memberitakan tentang suatu kejadian pada satu tema atau pada satu titik. Titik apa? Misalkan kejadian tanah longsor, musibah, ya. Yaitu hanya memberitakan itu saja, tidak memberitakan yang lain-lain. Seperti itu. Yang selanjutnya nomor 3 adalah berita penyelidikan atau
penelitian dari berbagai sumber. Artinya di sini berita tentang proses penyelidikan dari suatu kejadian atau suatu perkara yang belum diketahui sumber penyebabnya. Misalkan ada suatu pembunuhan ya, yang dimana pembunuhnya belum diketahui, sedangkan polisi sedang melakukan penyelidikan. Nah, kita bisa memberitakan kejadian penyelidikan itu. Nah, itu masuk dalam kategori berita penyelidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berita interpretatif atau pendapat penulis. Nah, ini adalah berita yang menurut sudut pandang orang yang menyampaikan berita. Kalau berita itu tertulis ya penulis, kalau berita itu di televisi ya reporter gitu. Yang selanjutnya adalah berita opini atau pendapat ahli. Nah, ini biasanya berita-berita tentang gosip-gosip yang ya nggak begitu penting lah ya. Jadi ini hanya sebagai hiburan saja. Seperti itu. Ini berita opini. Nah, itu jenis-jenis berita yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini, bahwa teks berita yang kita pelajari itu ada berbagai pengertian dan berbagai fungsi, berbagai ciri dan berbagai jenis. Silahkan kalian pelajari. Untuk besok selanjutnya kita masuk pada menelaah. Artinya apa? Kita belajar mempelajari suatu berita yang sedang terjadi. Nah, itu besok ya. Yang penting kalian pelajari terlebih dahulu. Itu dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.